Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas kelanjutan dari drama Cina yang berjudul Angel Falls Sometimes. Nah, pada episode ini, satu persatu keluarga Lin Tuo mulai mengetahui tentang penyakit yang diderita oleh Lin Tuo. Mulai dari sahabatnya, kedua orang tuanya, kekasihnya, rekan kerjanya, hingga adik Lin Tuo. Awalnya, adik Lin Tuo sangat marah karena menjadi satu-satunya orang yang tidak tahu tentang kondisi kesehatan kakaknya. Semakin hari juga kondisi otot Lin Tuo juga semakin melemah. Kakek Lin Tuo yang tinggal agak jauh dari rumah Lin Tuo juga akhirnya mengetahui kondisi cucu tersayangnya tersebut. Lin Tuo benar-benar sudah tidak bisa berjalan, kondisi otot kakinya sangat lemah sehingga dia menggunakan kursi roda untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Kakek Lin Tuo sangat sedih melihat cucunya yang dulu sangat gagah menjadi lemah dan hanya bisa duduk di atas kursi roda. Lin Tuo sebenarnya juga mulai frustasi dengan keadaannya yang semakin hari semakin memburuk, namun support dari orang-orang di sekitar Lin Tuo membantunya tidak menyerah dengan kondisinya saat ini. Karena kondisi Lin Tuo ini juga keluarganya menjadi semakin dekat, mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama dan berusaha selalu ada di sisi Lin Tuo. Lin Tuo juga terus melakukan perawatan dan rutin melakukan pemeriksaan karena dia tidak dapat mengontrol tubuhnya. Dokter menjelaskan kepada Zikyu bahwa semakin hari otot Lin Tuo mulai tidak berfungsi dan kekuatannya juga mulai melemah. Jadi Zikyu harus siap dengan segala kemungkinan lain yang akan terjadi ke depannya. Nah, Zikyu pun selalu berada di sisi Lin Tuo, bahkan mereka kembali tinggal di rumah yang sama. Selain keluarga dan kekasihnya ini, Lin Tuo juga mendapat perhatian yang tulus dari rekan kerjanya. Mereka tidak pernah memandang Lin Tuo dengan sebelah mata dan selalu membantu setiap Lin Tuo mengalami kesulitan. Zikyu dengan sangat telaten merawat Lin Tuo meskipun awalnya Lin Tuo menolak karena tidak ingin mengganggu masa depan Zikyu. Namun dengan tekadnya Zikyu tetap kekeh dan selalu berada di sisi Lin Tuo. Lin Tuo yang tidak ingin merepotkan orang lain berusaha untuk berdiri dan berjalan sendiri ke kamar mandi. Namun Lin Tuo terjatuh dan di luar kendali dia, Lin Tuo ini pipis di celananya tanpa dia sadari. Jadi syarafnya ini mulai tidak terkendali dan bekerja tanpa dia sadari yang membuat Lin Tuo menjadi sangat frustasi dengan kondisi yang tiap hari seperti kejutan karena selalu tidak terduga. Lin Tuo berusaha untuk segera masuk ke kamar mandi dan membuka pintu kamar mandi dengan kepalanya, namun belum sempat masuk Zikyu datang dan membuat Lin Tuo sangat malu. Zikyu sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya dan Lin Tuo langsung meminta untuk Zikyu mematikan lampunya. Zikyu langsung mematikan lampu dan setelah beberapa saat Zikyu menyusul ke dalam kamar mandi untuk membantu Lin Tuo. Zikyu memberikan alternatif berupa popok untuk Lin Tuo agar Lin Tuo tidak perlu khawatir akan pipis sembarangan lagi. Dengan kondisinya saat ini, Lin Tuo semakin merasa bersalah dan meminta agar Zikyu mencarikannya perawat. Namun Zikyu menolak dan mengatakan bahwa dia yang akan merawat Lin Tuo. Karena kondisinya tersebut, Lin Tuo juga memilih untuk resign dari pekerjaannya dan berniat untuk menjalani rehabilitasi di pusat rehabilitasi pasien ALS. Tanpa sepengetahuan Lin Tuo, rekan kerja dan juga bosnya telah menyiapkan acara perpisahan dengan Lin Tuo. Bahkan Lin Tuo mendapatkan sertifikat penghargaan atas kinerjanya selama ini. Lin Tuo merasa sangat terharu dengan kebaikan rekan kerjanya dan semua kenangan tentang kebaikan rekannya dari awal Lin Tuo bekerja terus menari-nari dalam ingatan Lin Tuo dan membuat Lin Tuo sangat bahagia sekaligus terharu. Bos Lin Tuo juga selalu siap menerima Lin Tuo jika Lin Tuo ingin kembali bekerja di sana. Pokoknya dalam drama ini nggak ada pemeran antagonis, semuanya tuh baik-baik banget. Yang jahat di sini cuma takdir Lin Tuo dan juga penyakitnya. Nah, awal-awal berada di pusat rehabilitasi, Lin Tuo ini merasa sangat bosan karena dia merasa itu bukan dunianya. Namun teman-teman Lin Tuo selalu berada di sisi Lin Tuo dan membuat suasana di sekitar Lin Tuo ini selalu ceria. Nah, beberapa hari setelah berada di pusat rehabilitasi ini, Lin Tuo mendapatkan kabar bahwa kakeknya berada di rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, kakek Lin Tuo sudah meninggal dan ibu Lin Tuo mengatakan bahwa sebelum meninggal kakek Lin Tuo selalu memanggil nama Lin Tuo. Lin Tuo sangat terpukul dengan kepergian kakeknya karena dia merasa belum bisa memberikan yang terbaik untuk kakeknya. Dia adalah kebanggaan kakeknya dan memiliki janji untuk berkuda dengan kakeknya. Namun kondisi yang terjadi pada Lin Tuo saat ini tidak dapat memenuhi semua janji yang pernah dia ucapkan kepada kakeknya dan hal tersebut membuatnya sangat terpukul sekaligus kecewa kepada dirinya sendiri.
Pasca kepergian kakeknya, Lintuo enggan berinteraksi dengan siapapun. Dia juga menolak untuk makan dan berpura-pura tidur saat orang datang dan kondisinya semakin melemah. Namun perkataan ayahnya akhirnya membuat Lintuo mau merespon dan berbicara lagi. Lintuo pun bertanya apakah dia bisa disembuhkan. Meskipun ragu, ayahnya menjawab kalau akan melakukan yang terbaik untuk Lintuo. Ayah Lintuo kemudian keluar dari kamar Lintuo sambil menghela nafas panjang karena ayahnya ini juga belum bisa menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit putranya ini. Ayah Lintuo sangat merasa bersalah karena dia adalah seorang dokter yang selama ini sudah berhasil menyelamatkan banyak nyawa, namun ketika anaknya sendiri dalam kondisi yang sangat buruk, dia bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Lintuo pun menghela nafas panjang karena dia juga tahu bahwa sebenarnya penyakitnya ini tidak dapat disembuhkan, dan puncak dari kesedihan Lintuo ini adalah pasien ini. Jadi Lintuo bermaksud untuk bunuh diri karena dia merasa sudah tidak ada gunanya lagi dia hidup. Lintuo yang tiba-tiba tidak ada di kamarnya ini pun membuat semua orang khawatir. Mereka akhirnya berpencar untuk mencari Lintuo dan semua tempat telah didatangi, namun mereka tidak dapat menemukan Lintuo. Untung saja saat Lintuo akan menceburkan dirinya ke dalam sungai, Zikyu tiba-tiba menahannya dari belakang. Lintuo pun menyuruh Zikyu untuk pergi, namun Zikyu terus mengatakan sesuatu yang dapat meluluhkan hati Lintuo untuk menghentikan niatnya tersebut. Nah, di scene bunuh diri ini terjadi pertengkaran yang sangat emosional antara Lintuo dengan Zikyu, namun Zikyu akhirnya berhasil menyelamatkan Lintuo. Lintuo pun dibawa kembali ke pusat rehabilitasi dan Zikyu menemani Lintuo sepanjang malam hingga keesokan harinya Lintuo siuman. Semakin hari kondisi Lintuo semakin parah dan terus menunjukkan penurunan. Zikyu sangat sedih namun tidak mau menyerah dengan apapun yang akan dihadapinya di depan nanti. Setelah beberapa hari, Lintuo tidak sadarkan diri dan seluruh keluarganya terus mendampingi Lintuo di sisinya. Mereka menunggu Lintuo siuman dengan perasaan yang campur aduk. Senior Lintuo di pusat rehabilitasi juga datang untuk menjenguk Lintuo. Beberapa saat kemudian akhirnya Lintuo siuman dan membuat seluruh keluarganya dapat bernafas dengan lega. Tidak ada harapan untuk Lintuo sembuh dan dia hanya melakukan terapi untuk memperlambat penyebaran penyakit di tubuhnya. Lintuo yang akhirnya bisa menerima kondisinya dengan lapang dada berusaha untuk menjalani sisa harinya dengan penuh kebahagiaan dengan orang-orang yang mencintainya dan tidak menyerah dengan hidupnya. Zikyu juga masih tetap setia berada di samping Lintuo dan selalu bersabar merawat Lintuo. Bahkan 2 tahun kemudian, Zikyu masih berada di sisi Lintuo yang hanya bisa bertahan hidup dengan alat bantu pernafasan dan terbaring di tempat tidur. Mereka hidup bahagia dengan saling menerima kekurangan masing-masing, saling mensupport dan saling mencintai. Mereka juga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik yang 24 jam selalu siaga dan siap membantu mereka dalam kesulitan apapun. Drama ini berakhir happy meskipun di ending nanti Lintuo tetap tidak bisa sembuh dan hanya bertahan hidup dengan alat bantu pernafasan, dan adik Lintuo ini juga akhirnya memutuskan untuk kuliah kedokteran agar bisa menemukan obat untuk menyembuhkan kakak tersayangnya ini. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.